Baik, selamat siang Bu Benadine. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan materi kami mengenai strategi keputusan harga pada produk PT Indofood CPP. Next slide. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Jadi, di kelompok 6 ini terdiri dari Intan Nur Asti, Bagas Putra Atrinda, Hanika Asa Kamila, Gina Natasha, Melva Jafira Putri Jahri, Muhammad Hidayatur Rahman, Mena Biasari, dan Veronica Lavarensa Lumenggawe. Next slide, please. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, persaingan pemasaran yang semakin ketat ini membuat konsumen dapat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan produk yang dibutuhkan dan diinginkannya. Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah strategi yang dapat meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan. Setiap perusahaan ini menetapkan strategi yang dibuat untuk menciptakan produk yang dapat bersaing dengan produk lain di seluruh dunia. Salah satu strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan itu yaitu strategi penetapan harga. Jadi harga ini merupakan sebuah elemen penting dalam strategi pemasaran. Hal ini karena harga ini merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba dalam perusahaan. Nah, dalam menetapkan harga suatu produk, perusahaan ini harus cermat dalam membaca kondisi yang ada di dalam pasar. Dalam menetapkan harga dapat bersaing sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, untuk harga yang ditawarkan oleh PT Indofood ini sendiri ini mengalami kenaikan dan penurunan. Sebagai contoh, pada varian Indomie Mie ayam panggang, harga sebelumnya per dus ini yaitu sekitar 96.400 dan harga sekarang per dusnya itu 78.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada strategi penentuan harga. Nah, strategi penentuan harga itu ada 10. Yang pertama, skimming pricing, itu strategi penetapan harga di mana perusahaan menandai dengan harga yang tinggi untuk produk atau layanan baru yang unik dan inovatif. Nah, yang kedua ada market pricing, itu adalah strategi penetapan harga yang didasar pada kekuatan pasar, yaitu perusahaan menyesuaikan harga produk atau layanan mereka berdasarkan permintaan dan persaingan di pasar. Nah, yang ketiga ada penetration pricing, itu strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk produk atau layanan baru dengan tujuan memasuki pasar dengan cepat dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Nah, untuk yang keempat ada price change, itu merujuk pada perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, perubahan harga ini dapat mencakup peningkatan, penurunan, atau penyesuaian harga yang dilakukan dalam respon terhadap perubahan dalam biaya produksi. Nah, yang kelima ada experience curve pricing. Nah, itu mengacu pada strategi penetapan harga berdasarkan konsep kurva pengalaman. Nah, untuk yang keenam, pricing across product, itu strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau varian produk yang berbeda. Nah, yang ketujuh ada product service bundle pricing. Nah, itu adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menawarkan kombinasi produk atau layanan dalam satu paket dengan harga yang disesuaikan. Nah, untuk yang ke-8 ada pricing across countries. Nah, itu strategi penerapan harga di mana perusahaan menyesuaikan harga produk atau layanan mereka berdasarkan perbedaan kondisi pasar, kekuatan ekonomi, tingkat persaingan, dan preferensi konsumen di negara yang berbeda. Nah, untuk yang ke-9 ada transfer pricing. Nah, itu merujuk pada penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar anak perusahaan, divisi, atau entitas yang berbeda. Nah, untuk yang ke-10 yang terakhir ada International Pricing Taxonomy. Nah, itu adalah kerangka kerja atau sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengorganisir strategi penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan dalam konteks bisnis internasional. Next. Berikutnya ada penentuan harga produk pada PT Indofood CBP. Untuk pasar domestik, secara general, PT Indofood menggunakan strategi pricing across product, di mana PT Indofood menetapkan harga yang berbeda bagi setiap varian produknya. Sebagai contoh, di sini ada Indomie goreng itu dengan harga Rp3.950 dan Indomie rasa soto itu dengan harga Rp4.500. Nah, untuk pasar internasional sendiri, PT Indofood menggunakan dua strategi, yaitu pricing across country dan product bundle pricing. Di mana pricing across country itu
PT Indofood itu melihat kondisi persaingan produk mie instan di luar negeri terlebih dahulu, kemudian baru menentukan harga. Namun seiring berjalannya waktu, Indomie semakin dikenal oleh masyarakat luar negeri dan banyak digemari, sehingga Indomie menggunakan strategi markup pricing, yaitu menetapkan harga yang lebih tinggi daripada semulanya. Lalu Indofood juga menggunakan produk bundle pricing, di mana Indomie itu membuat sebuah paket produk yang harganya lebih murah. Nah, selanjutnya ini ada manajemen harga pada produk milik PT Indofood CBP. Yang pertama kita harus tahu nih kondisi saat ininya. Nah, kondisi saat ini mie instan Indonesia ini menunjukkan adanya peningkatan harga. Hal ini tuh terjadi karena dampak dari meningkatnya harga bahan baku yang digunakan untuk produksi mie instan itu sendiri sehingga biaya produksinya juga turut meningkat. Nah, meskipun begitu, permintaan mie instan yang berasal dari Indonesia ini masih terus meningkat dan bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk diekspor ke negara lain. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pasar mie instan masih cukup besar dan memberikan peluang bagi produsen mie instan Indonesia untuk menetapkan harga yang kompetitif dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Kemudian ada juga faktor-faktor yang harus diperhatikan saat ekspor yang dapat mempengaruhi manajemen harga pada produk milik perusahaan. Yang pertama itu ada biaya pengiriman, biaya produksi, pajak ekspor impor, dan perbedaan regulasi di setiap negara tujuan ekspor ini dapat mempengaruhi harga produknya. Dan itu oleh karena itu perusahaan harus mampu melakukan penetapan harga yang tepat. Nah, penetapan harga yang tepat ini dapat membantu perusahaan untuk meraih keuntungan yang lebih optimal dan sekaligus mempertahankan daya saing mereka di pasar internasional. Nah, hal tersebut juga menjadi bukti bahwa manajemen harga pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini sangat penting untuk dilakukan. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada manajemen harga pada produk PT Indofood CBP. Nah, kebijakan yang di manajemen harga pada produk Indomie di pasar internasional yang dilakukan oleh PT Indofood CBP ini dilakukan dengan menggunakan kebijakan penetapan harga geosentrik. Nah, kebijakan ini tuh memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya di pasar internasional dengan menyesuaikan kondisi pasar dan konsumen di masing-masing negara tujuan ekspornya. Nah, salah satu contohnya itu produk Indomie dengan strategi ini tuh memungkinkan produk Indomie itu memiliki harga yang berbeda-beda di setiap negara karena menyesuaikan dengan kondisi pasarnya. Kemudian PT Indofood juga menggunakan kebijakan yang dilakukan PT Indofood juga dapat dilihat dari cara perusahaan menetapkan harga Indomie yang lebih murah di negara-negara Asia Tenggara karena tingkat popularitas dan persaingan produknya sangat tinggi. Berbeda dengan Indomie di negara Eropa atau Amerika Serikat yang harganya lebih tinggi karena dipengaruhi oleh permintaan yang rendah dan faktor lainnya seperti regulasi, standar pasar, dan preferensi dari konsumennya. Nah, selain itu, PT Indofood juga menggunakan teknik penetapan harga yang fleksibel, seperti memberikan diskon pembelian untuk pembelian jumlah besar, ataupun menawarkan harga khusus saat periode tertentu seperti saat festival. Kalau di Jakarta, mungkin di Jakarta Fair itu menawarkan harga produk yang lebih murah, ataupun saat musim-musim liburan. Nah, kemudian ada pengaruh biaya distribusi dan biaya promosi dan biaya distribusi terhadap penjualan. Jadi promosi dan distribusi ini sendiri kan merupakan elemen dari marketing mix atau bauran pemasaran yang tujuannya itu untuk memperkenalkan produk ke konsumen sehingga penjualan dapat meningkat. Nah, promosi ini kan lebih memperkenalkan produk dan distribusi ini lebih ke penyaluran. Nah, keduanya ini harus dilakukan dengan tepat agar penjualan perusahaan ini dapat lebih efektif. Biaya promosi dan distribusi ini tentunya berpengaruh untuk penjualan produk. Nah, begitupun untuk PT Indofood CBP. Jadi biaya promosi dan distribusi ini juga berpengaruh besar terhadap penjualan produk-produk milik PT Indofood CBP. Keefektifan promosi dan distribusi ini dapat membantu perusahaan agar penjualannya meningkat dan posisi merek milik PT Indofood CBP ini semakin kuat di pasar. Jadi biaya promosi dan distribusi ini harus dikendalikan agar efektif dan tidak terjadi pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Next slide. Oke,
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing di pasar global versi PT Indofood CBP. Yang pertama ada innovation in differentiation. Seperti yang kita ketahui, salah satu pasar monopolistik dengan kekuatan inovasinya yang menghasilkan berbagai macam rasa menyesuaikan dengan demografi konsumennya. Nah, Indomie sendiri ini memakai innovation in differentiation. Jadi membedakan segala produknya menyesuaikan dengan di mana produk itu berada atau geosentris. Seperti itu. Yang kedua ada direct marketing and personal selling. Direct marketing sendiri adalah menjalin hubungan yang lebih dekat antara pelanggan dan perusahaan. Pada teknik ini, perusahaan mengirimkan pesan dan promosinya itu melalui email, terus SMS, dan media lainnya. Jadi direct marketing itu berupa blasting atau broadcasting yang dilakukan oleh PT Indofood kepada para konsumen secara langsung. Lalu yang kedua ada personal selling, di mana personal selling ini lebih kepada penjualan yang dilakukan secara dua arah dan dinilai memang lebih efektif dalam memasarkan produk. Karena tujuan akhir dalam suatu promosi adalah melakukan sales atau penjualan. Jadi perbedaan dari direct marketing dan personal selling itu sendiri adalah kalau direct marketing itu lebih kepada database konsumen yang kita kumpulkan, yang kita olah menjadi satu, dan akhirnya kita melakukan broadcasting secara bersamaan. Sedangkan personal selling itu lebih kepada reach out satu-satu konsumen untuk tujuan akhirnya itu lebih kepada sales. Jadi kalau direct marketing itu lebih kepada mungkin branding atau memperkenalkan produk-produk baru, kalau personal selling itu langsung kepada intinya yaitu mengkonvert marketing menjadi sales. Lalu distribution strategi, distribusi untuk internasional Indomie ini memang menggunakan freight forwarder, yaitu menjamin pengiriman sampai door to door. Jadi PT Indofood CBP ini memakai teknik freight forwarder ini agar produknya ini bisa sampai langsung ke tangan konsumennya atau secara door to door. Next. Oke, ini adalah salah satu contoh dari innovation in differentiation, di mana pada gambar ini tertera bahwa Indomie memang membuktikan differentiation-nya memakai geosentris, yaitu atau lebih tepatnya kepada menyesuaikan kepada cita rasa yang disukai konsumen pada lokasi tersebut. Macam rasa produk Indomie dan menyesuaikan dengan tes dari masing-masing negara. Lalu yang di kanan ini ada channel promotion in internasional, di mana salah satu channelnya itu melakukan pameran. Salah satu pamerannya adalah pameran NRA di Chicago yang dilakukan pada 2019. Jadi di sini terdapat pameran terbesar ketiga yang ada di dunia dan Indomie ini berhasil masuk sebagai salah satu tender yang berhasil membuka booth-nya di salah satu pameran terbesar tersebut. Salah satunya pastinya adalah dengan tujuan untuk memperkenalkan Indomie kepada halayak luas dan nantinya bisa dikonvert menjadi sales atau penjualan. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan strategi lainnya dalam penetapan harga. Yang pertama itu strategi uniform pricing atau strategi penetapan harga yang seragam. Strategi ini merupakan strategi yang diterapkan perusahaan untuk menetapkan harga yang sama kepada semua pelanggan atau segmen pasar yang sama. Nah, adapun kelebihan dari strategi uniform pricing ini yang pertama mudah dilaksanakan karena harga yang ditetapkan untuk semua segmen pasar itu sama. Yang kedua itu perusahaan dapat menghindari perang harga dengan pesaing yang dapat merusak margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga itu, perusahaan dapat meningkatkan efisien dalam produksi dan distribusi karena tidak perlu mempertimbangkan perbedaan harga untuk berbagai segmen pasar. Nah, adapun kekurangan dari strategi uniform pricing ini, yang pertama, tidak fleksibel karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu tidak berbeda-beda. Yang kedua, tidak mempertimbangkan kondisi pasar yang berubah-ubah. Jika harga pasar berubah secara signifikan, perusahaan mungkin kehilangan pelanggan atau keuntungan karena harga tetap sama. Nah, yang ketiga, tidak mempertimbangkan perbedaan margin keuntungan antara pelanggan atau segmen pasar yang berbeda. Jika ada perbedaan yang besar dalam biaya produksi atau distribusi untuk produk yang dijual kepada pelanggan atau segmen pasar yang berbeda, perusahaan mungkin kehilangan keuntungan. Selanjutnya ada market by market pricing, yaitu penetapan harga pasar
dengan metode penetapan harga di mana perusahaan menerapkan harga pasar yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasarnya. Adapun kelebihan dari segmen pasar ini, yang pertama, perusahaan menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda di setiap negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga dan mengoptimalkan keuntungan. Yang kedua itu, perusahaan dapat memaksimalkan margin keuntungan karena harga yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan biaya distribusi yang berbeda-beda. Yang ketiga, perusahaan dapat menghindari pesaing langsung dengan memposisikan diri sebagai pemain pasar yang unik dan terpercaya di masing-masing pasarnya. Tapi, adapun kekurangan dari market by market pricing ini yang pertama memerlukan sumber daya yang signifikan dalam hal analisis pasar, pengambilan keputusan harga, dan manajemen rantai pasokan. Hal ini dapat meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, strategi ini kompleks dan memerlukan manajemen harga yang hati-hati. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam mengambil keputusan harga yang tepat di setiap pasarnya. Dan yang terakhir, pelanggan di pasar yang sama dapat merasa tidak adil jika harga yang ditawarkan berbeda-beda. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mempengaruhi citra merek perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Rahman. Nah, dari strategi yang udah dijelasin sebelumnya, PT Indofood ini lebih memilih untuk menerapkan strategi market by market pricing daripada strategi uniform pricing. Karena memiliki fleksibilitas yang dapat disesuaikan sesuai dengan keadaan pasar dan lingkungan perusahaan. Nah, pada penerapan strategi market by market pricing ini, Indofood memiliki fokus penyesuaian pada beberapa aspek, yaitu dari 4 aspek ini, mulai dari penyesuaian harga berdasarkan tingkat ekonomi, penawaran produk dengan harga yang berbeda, penetapan harga berdasarkan saluran distribusi, dan penawaran promosi dan diskon. Nah, untuk penyesuaian harga berdasarkan tingkat ekonomi, PT Indofood melakukan penyesuaian harga produk mereka berdasarkan tingkat ekonomi di suatu wilayah. Di daerah yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi seperti kota-kota besar, harga produk mungkin bisa dijual dengan harga yang juga lebih tinggi. Di sisi lain, di daerah yang dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah, harga produk memungkinkan untuk dijual dengan harga yang lebih terjangkau agar tetap kompetitif dan mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, Indomie yang dijual di Amerika dijual dengan harga $2,49 atau senilai 35 ribuan. Nah, sedangkan di negara asalnya yaitu Indonesia hanya dijual dengan kisaran 3 ribuan. Nah, terjadi perbedaan harga yang signifikan pada penjualan harga Indomie yang salah satu penyebabnya yaitu perbedaan tingkat perekonomian di wilayah negara tersebut. Di negara Amerika tentunya merupakan negara yang lebih maju dari sisi ekonomi dibandingkan Indonesia sebagai pertimbangan harganya. Lalu yang kedua, penawaran produk dengan harga yang berbeda. PT Indofood juga menawarkan varian baru dengan harga yang berbeda. Mereka memiliki berbagai macam produk mie instan, termasuk varian premium dan varian ekonomis. Pada laman official shop Indominya, varian premium collection dijual dengan harga 4.250, sedangkan varian Indomie goreng spesial dijual dengan harga 3.400. Nah, perbedaan ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga yang berbeda dari varian produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan tetap sama, yaitu segmen Indomie, segmen mie, namun pada varian premium yang dikemas dan disajikan lebih mewah, dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada Indomie biasanya pada umumnya. Lalu yang ketiga, penetapan harga berdasarkan saluran distribusi. PT Indofood juga menyesuaikan harga produk berdasarkan saluran distribusi yang digunakan. Harga yang diberikan kepada toko-toko besar atau supermarket akan berbeda dari harga yang diberikan kepada pedagang kecil atau pedagang tradisional. Nah, dengan demikian, mereka dapat mengakomodasi kebutuhan dan keuntungan dari masing-masing saluran distribusi. Perbedaan harga jual ini dilakukan oleh PT Indofood sebagai salah satu dari strategi market by market pricing. Lalu yang terakhir ada penawaran, promosi, dan diskon. Indomie sendiri juga menggunakan strategi penetapan harga berbasis pasar untuk penawaran promosi dan diskon. Mereka memberikan harga khusus atau diskon pada saat-saat tertentu seperti musim liburan, ulang tahun perusahaan atau kampanye seperti 3311 di Shopee itu dia juga
ikut andil dalam promosi. Jadi bisa memperluas pangsa pasarnya. Next slide. Lalu ada kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Strategi pricing atau penentuan harga produk sangatlah penting untuk diperhatikan oleh berbagai perusahaan, terutama perusahaan internasional. Implementasi strategi penetapan harga suatu produk yang baik dan efektif akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan sebaliknya, ketika strategi yang diterapkan tidak cocok dengan kondisi perusahaan, maka bisa menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu, implementasi strategi pricing harus memperhatikan keadaan dan faktor-faktor yang ada. Dengan begitu, strategi dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan tepat dengan keadaan yang ada, sehingga dapat bekerja dengan baik dan efektif. Next slide. Ya, sekian presentasi dari kelompok kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.